Selamat siang. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Ibu, tapi ada keselnya juga sih. Gitu ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, boleh kenalan diri dulu, mbaknya dengan siapa? Eh, Nama saya Feni Auliansan Sari, biasanya dipanggil Feni. Dengan Mbak Feni ya. Salam kenal Mbak Feni. Kenalkan juga nama saya Anissa Terayang Sari, biasa dipanggil Maya Mbak Feni. Akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja Mbak Feni? Untuk akhir-akhir ini saya kesibukannya cuma kuliah aja sih Bu. Sama kerjain tugas, dan beberapa minggu lalu ada acara sih. Saya juga jadi panitia di bulan pendidikan, terus juga ada menjadi satgas juga sih. Itu ya Mbak Feni. Jadi akhir-akhir ini cenderung sibuk ya Mbak Feni ya. Iya benar. Mbak Feni ini akhir-akhir ini tuh merasakan apa-apakah bahagia atau sedih perasaan? Campur aduk sih Bu, kalau sekarang tuh kadang juga ada senangnya, kadang sedih, terus sekarang juga lagi ngerasa capek sih. Kalau boleh saya tahu ya lebih dalam, capeknya itu karena apa ya Mbak Feni? Mungkin capeknya tuh karena tugas aja sih Bu, kebetulan juga akhir-akhir ini tugasnya banyak. Karena tugas-tugas yang banyak ya Mbak Feni ya. Jadi Mbak Feni ngerasa capek. Kalau misalkan Mbak Feni lagi off atau lagi ada jam kosong, ada waktu luang di rumah, kira-kira kegiatan apa sih yang sering Mbak Feni lakukan? Kalau akhir-akhir ini sih saya lagi ke diem aja sih, diem di kos. Lalu kalau senggang juga saya main handphone. Paling cuma nonton film, atau enggak kalau nggak bosen ya baca-baca novel yang ada di handphone aja sih Bu. Jadi Mbak Feni ini lagi sering banget nonton film di handphone dan juga baca-baca novel gitu. Kalau boleh saya tahu ya, jadi apa sih yang Mbak Feni suka dari film ataupun novel yang sering banget baca? Kalau saya akhir-akhir ini lebih suka nonton horor atau enggak trailer sih Bu. Kalau untuk romance itu jarang sih, kecuali kalau ada emang ada film yang bagus dan nggak ngebosenin itu biasanya saya nonton. Tetapi kalau untuk komedi juga sebenarnya suka sih, cuma karena menurut saya jarang banget film komedi yang oke itu, jadi kayak kurang aja sih. Tapi lebih sering nonton trailer atau horor karena macam-macam sih, apalagi di Indonesia juga banyak kan di bioskop, atau enggak ya trailer orang luar sih karena serem aja gitu. Seperti ya. Kalau novel nih apa nih genre yang paling Mbak Feni suka? Genre novel tuh biasanya saya ini sih romance sih kalau novel, terus juga kalau buku saya lebih suka ngebaca yang buku self improvement itu saya juga suka. Tapi kalau untuk beli bukunya tuh kayak menurut saya tuh masih agak mahal ya. Karena buku itu emang mahal ya Mbak Feni. Iya, apalagi kalau saya baca di ini di online itu kayak harus nunggu antrian Ya, PO dulu. dulu ya biasanya Iya. bulanan lebih. Eh, kalau boleh saya tahu nih ya lebih dalam tentang Mbak Feni, apa sih hal yang menurut orang itu sepele tapi menurut Mbak Feni ini hal kecil ini tuh bikin Mbak Feni itu bahagia akhir-akhir ini? Kalau saya sih mungkin saat me time ya, itu menurut saya juga mungkin bagi orang-orang itu hal yang membosankan, soalnya nggak ada interaksi dengan lain-lain. Tapi bagi saya itu senang aja gitu kalau keluar sendiri atau apa. Terus ada lagi kalau sedang ditelepon keluarga saya, nah itu menurut saya berharga banget buat saya, meskipun cuma sekedar nanya lagi apa sih atau apa, itu menurut saya penting banget sih buat tahu kondisi satu sama lain gitu. Jadi Mbak Feni ini hal-hal yang mungkin menurut orang sepele tapi menurut Mbak Feni yang bikin Mbak Feni happy itu adalah ketika Mbak Feni ini me time ya, dan juga ketika Mbak Feni ini sedang telepon atau mungkin video call dengan orang yang ada di rumah gitu.
Kalau boleh tahu nih Mbak Feni ini anak keberapa nih dari bersaudara gitu? Saya anak kedua dari dua bersaudara ibu, jadi saya anak bungsu. Oh, anak bungsu ya Mbak Feni. Eh, Mbak Feni ini kalau boleh saya tahu asalnya dari mana? Saya asalnya dari Mojokerto ibu. Dari Mojokerto. Lumayan dekat ya dari sini ya Mbak Feni. Iya, makanya saya setiap 1 minggu sekali saya pasti pulang ke rumah. Setiap 1 minggu sekali selalu pulang ya. Menurut Mbak Feni ya, karena Mbak Feni anak bungsu ya, apa sih yang paling dikangenin dari rumah itu? Karena saya lagi senang-senangnya sama ponakan saya, jadi setiap pulang ke rumah itu saya pasti dia tuh excited nungguin saya gitu. Jadi setiap saya datang itu kayak dia langsung manggil-manggil, langsung peluk, langsung cium, kayak seru aja gitu pulang ke rumah, senang banget kalau ketemu sama dia. Jadi Mbak Feni pulang ke rumah itu merasa senang ya ketika bertemu dengan ponakan Mbak Feni ya, karena mungkin ponakannya juga lagi kangen sama tantenya, jadi bisa lari dan juga meluk Mbak Feni ketika Mbak Feni pulang ke rumah. Iya, apalagi kalau apa namanya, saya kan sebagai anak bungsu pasti kesepian kan, soalnya kakak saya juga udah nikah. Jadi dengan kehadiran ponakan saya itu menurut saya jadi punya teman main, meskipun dia masih kecil tapi menurut saya itu lucu gitu. Ya, jadi kayak recharge energi juga Mbak Iya, Feni ya. benar-benar. Kemudian kalau misalkan Mbak Feni misalkan dalam seminggu, kan Mbak Feni tadi menjelaskan bahwa bisa seminggu sekali pulang ya Mbak Feni. Ketika lagi capek-capeknya ya Mbak Feni, atau ketika lagi sibuk-sibuknya tugas itu kan mungkin Mbak Feni juga sulit untuk pulang ke rumah ya. Apa sih kegiatan yang sering Mbak Feni lakukan ketika Mbak Feni ini nggak bisa pulang ke rumah? Apa ya ibu, tadi sih cuma nonton, terus kadang juga pengennya sih keliling sini ya, cuma udah males aja. Apalagi yang kemarin tuh kadang pokoknya saya nggak pulang ke rumah itu pasti karena ada kegiatan. Selain itu saya pasti pulang ke rumah, jadi setelah kegiatan kan menurut saya capek ya, jadi saya cuma tidur aja sih, nggak yang ngapa-ngapain gitu. Jadi Mbak Feni ketika nggak bisa pulang ke rumah itu Mbak Feni lebih sering kayak nonton film dan baca novel kayak tadi, atau hanya tidur untuk menghabiskan waktu luang Mbak Feni ya. Dan juga Mbak Feni kalau ada waktu senggang diusahakan untuk pulang ya Mbak Feni, mungkin karena Mbak Feni itu emang orangnya itu mungkin insting bungsu ya, lebih nyaman di rumah daripada di luar ya Mbak Feni. Selain itu apa sih hal yang bikin Mbak Feni ini kurang nyaman di akhir-akhir ini, atau perilaku negatif yang Mbak Feni rasain akhir atau perasaan gitu? Kalau akhir-akhir ini itu saya sedang ngerasain aja sih bu, entah kenapa tiba-tiba itu saya tuh merasa sedih aja sih. Saya nggak tahu penyebabnya itu apa, tapi entah kenapa tiba-tiba tiap kan capek kan habis pulang kampus, nah itu tiba-tiba saya merasa sedih, merasa kosong, dan itu saya karena saya juga tidak sering bercerita kepada teman-teman atau siapa aja, itu saya lampiasi dengan menangis, biasanya seperti itu sih. Kalau boleh saya tahu ya, karena Mbak Feni tadi kan perasaannya sering akhir-akhir ini kan sedih gitu ya. Kalau boleh saya tahu alasan Mbak Feni sedih itu apa sih Mbak Feni? Mungkin saya sebenarnya juga kurang tahu ya ibu penyebabnya itu apa, tapi saya menduga-duga sih karena kecapean aja sih. Tapi lebih seringnya itu saya tuh entah tanpa penyebab, tanpa apa, tiba-tiba juga sedih aja gitu. Jadi Mbak Feni juga sering mengalami yang namanya sedih atau menangis tiba-tiba tanpa tahu apa yang ditangisin atau apa alasan yang mendasar untuk Mbak Feni menangis ya. Iya sih bu, saya udah ngerasain ini dari beberapa bulan yang lalu sih, cuma mungkin saya abain aja ya karena saya masih menganggap itu sepele, tapi entah kenapa saya merasa semakin parah gitu. Ya itu juga perlu ya Mbak Feni, karena kita juga perlu menganalisis dan juga mengontrol emosi kita ya Mbak Feni. Paling tidak kita tahu emosi yang muncul pada diri kita ini sedang apa, apakah sedang marah atau sedang sedih gitu Mbak Feni.
terus alasan yang mendasar dari emosi yang keluar dari Mbak Feni. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, lebih lama lagi, karena ini sesi konseling ini akan berlangsung selama 40 menit ya Mbak Feni. Mungkin Mbak Feni merasa kurang nyaman atau mungkin duduknya boleh lebih nyaman lagi Mbak Feni, karena sesinya akan berlangsung lebih lama ya Mbak Feni. Di sini saya juga mempunyai asas kerahasiaan. Jadi saya tidak akan menceritakan cerita-cerita ataupun masalah-masalah dari Mbak Feni ini ke pihak lain. Dan juga di sini Mbak Feni ini bebas boleh menceritakan dan juga mendeskripsikan atau memberikan umpan balik terhadap pertanyaan saya ini dengan argumen bebas gitu Mbak Feni. Jadi Mbak Feni itu bebas bercerita, bebas berargumen tanpa memperdulikan norma-norma yang biasanya Mbak Feni pegang atau yang orang lain anut di masyarakat gitu Mbak Feni. Jadi Mbak Feni bisa dengan bebas menyampaikan apa yang ada di pikiran Mbak Feni tanpa memikirkan perasaan orang lain dan juga tanpa memikirkan norma-norma yang berlaku di sekitar Mbak Feni. Selanjutnya sesi seperti yang saya ucapkan tadi, sesi ini akan berlangsung selama 40 menit. Dan juga di sini saya tidak akan langsung memutuskan Mbak Feni ini mengambil langkah lanjut seperti apa, karena kembali lagi di sini saya ini sebagai konselor tidak memberikan nasihat kepada Mbak Feni, hanya aku memberikan saran-saran yang kemungkinan Mbak Feni itu akan pakai atau tidak ya kembali lagi terserah kepada Mbak Feni akan memakai saran-saran dari saya seperti itu Mbak Feni. Apakah dapat dipahami saat ini? Apakah dirinya sudah nyaman Mbak Feni? Sudah. Kalau boleh saya tahu ya, tadi kan Mbak Feni di cerita di awal ya, mungkin agak menyinggung dari awal tadi ya. Mbak Feni tadi cerita kan tentang Mbak Feni ini sering yang namanya kebingungan dengan emosi Mbak Feni. Mbak Feni ini sering sedih tapi nggak tahu sedihnya itu kenapa. Kalau boleh saya tahu ya Mbak Feni, apakah ada trauma di masa lalu ataukah pengalaman buruk negatif yang pernah Mbak Feni lalui semasa-masa kecil atau masa remaja Mbak Feni? Saya kurang tahu sih Ibu. Mungkin kalau untuk yang masa lalu saya mungkin agak beberapa ada yang lupa ya Ibu. Jadi saya juga bingung sebenarnya saya ini kenapa Seperti itu ya. Kalau boleh saya tahu ya, kalau boleh Mbak Feni deskripsikan juga ya Mbak Feni, gimana sih hubungan Mbak Feni dengan keluarga Mbak Feni? Kalau saat ini mungkin cukup baik ya Ibu, tapi mungkin kalau dulu itu entah kenapa saya ingat ya, kalau dulu itu mama saya itu tipe orang yang tegas sekali, jadi saya itu harus dituntut untuk bukan, tapi saya itu jadi menuntut diri saya untuk selalu bisa, selalu sempurna gitu. Mungkin itu yang menjadi penyebab juga masih sering kepikiran sih. Kalau boleh dideskripsikan lebih dalam lagi ya Mbak Feni ya, menurut Mbak Feni ya, ibu Mbak Feni ini orangnya seperti apa? Apakah orangnya suka marah-marah, ataukah orangnya menyeramkan, ataukah orangnya itu sering menuntut Mbak Feni? Seperti apa? Mama itu orangnya tegas, terus juga keras sih Bu. Jadi saya sebagai anaknya juga harus selalu nurut ya. Harus waktu dulu sih juga harus selalu bagus sih nilainya Ibu waktu saya masih SD itu. Jadi seperti itu ya Mbak. Jadi Mbak Feni ini merasa bahwa ibu Mbak Feni ini sering berpatokan pada nilai-nilai akademik ya, khususnya kayak seperti itu. Selain itu ibu Mbak Feni itu juga orangnya agak keras atau tegas ya Mbak Feni, kalau terkait menyinggung tentang akademik yang perasaan apa sih Mbak Feni yang Mbak Feni rasakan ketika Mbak Feni ini
pengalaman apa sih yang bikin Mbak Feni ini ngerasa bahwa ibu Mbak Feni ini selalu menekan Mbak Feni? Adakah apa atau suatu saat waktu kecil atau waktu remaja ibu Mbak Feni sempat dimarahin atau ibu Mbak Feni sempat mengucapkan suatu kata-kata yang mungkin menurut Mbak Feni ini kenapa sih ibu kok ngomong kayak gini, aku kan jadinya down, mungkin prestasi, mungkin Mbak Feni terlalu prestasi kemudian kurang diapresiasi oleh orang tua. Dulu itu karena saya juga harus selalu nurut dan juga harus selalu bagus nilainya ya, jadi saya kan selalu, saya merasa kalau bahwa diri saya itu takut untuk dimarahin gitu ibu. Jadi kayak dulu pernah waktu saya SD itu, saya lupa kelas berapa, tapi saya pernah ranking 2. Nah, waktu itu kan saya merasa senang kan karena udah dapat ranking 2, 3 besar nih. Terus habis itu saya pulang ke rumah. Nah, saya pikir itu saya itu bakal dipuji bu, tapi mama saya itu malah bilang kenapa bukan ranking 1. Dan di situ saya kayak ya karena mungkin saya masih kecil ya, jadi saya cuma diem dengan pikiran-pikiran yang kalau saya ini pasti saya itu mikir kalau saya ini ternyata masih kurang ya buat mama, masih ternyata ranking 2 ini kurang sempurna buat dia, ternyata aku harus sempurna, aku harus mendapatkan ranking 1. Jadi Mbak Feni merasa bahwa kalau misalkan harus ranking 1 dulu nih baru bisa disayang mama gitu. Apakah apa nih perasaan pertama yang muncul kira-kira ya setelah Mbak Feni ini mendapatkan kata-kata yang kurang mengenakan, yaitu kenapa sih enggak peringkat 1, kenapa sih harus peringkat 2? Mungkin perasaan yang seharusnya muncul nih Mbak Feni, mungkin Mbak Feni juga menahannya saat itu. Sedih sih ibu, tapi waktu itu kita masih kecil ya, jadi saya cuma diem aja sih. Kalau boleh tahu ya, Mbak Feni ini apakah pertama kali didongeng seperti itu oleh orang tua atau sudah sering berkali-kali seperti itu? Itu baru pertama sih ibu, karena sebelum-sebelumnya saya juga ranking 1 terus ya, jadi mungkin orang tua saya itu berekspektasi kalau saya ini bisa dapetin ranking itu terus. Ternyata waktu kelas 8, kelas 6 atau kelas 5 itu ternyata ranking saya turun, padahal waktu itu orang tua saya juga sudah mendaftarkan saya ke les, saya sudah mengikuti les itu. Jadi mungkin karena sebelumnya itu saya itu tidak pernah mengikuti les kan, karena belajar mandiri sama orang tua saya, sama mama saya. Jadi mungkin karena waktu tidak les itu mendapatkan ranking 1, tapi kenapa ketika saya mengikuti les ternyata malah turun. Mungkin orang tua saya berpikiran seperti itu, Jadi orang tuanya merasa kecewa gitu ya. iya ibu. Itu bukan semata-mata kesalahannya Mbak Feni ya kan, karena itu juga mungkin faktor ekspektasi dari Mbak Feni ini, khususnya Mbak Feni yang selalu memberikan kayak tekanan tersendiri kepada Mbak Feni ketika Mbak Feni melihat prestasi terus. Tadi juga saya tangkap ya, ini ketika Mbak Feni mendapatkan perilaku negatif, mendapatkan peristiwa negatif atau kejadian di masa lalu yang kurang mengenakan, Mbak Feni ini cenderung diam ya Mbak Feni, karena Mbak Feni ini sulit menganalisa emosi yang muncul ya Mbak Feni, apakah sedih, apakah marah juga. Jadi Mbak Feni melampiaskan selain peristiwa tersebut, mungkinkah ada peristiwa lain yang menurut Mbak Feni seharusnya saya waktu itu marah, seharusnya saya itu waktu itu menangis, tapi saya menahan diri. Pernah nggak terjadi peristiwa? Pernah sih bu, waktu saya SMA mungkin ya, saya ingatnya itu ketika saya sedang ketika saya sedang perpindahan kelas. Jadi dulu itu saya kan
lagi ada kelas 11. Nah, kelas 11 saya di bawah, sedangkan ada gedung baru gitu yang kosong yang baru selesai dibangun. Nah, saat itu saya kelas saya itu pindah gitu ke atas. Nah, dengan pikiran saya kan sebelumnya saya tuh agak kurang dengan posisi bangkunya itu agak kurang, saya waktu kelas 11 itu mungkin karena sebelumnya sholat ya, jadi saya tuh kedapatan bangku yang di posisi belakang, pokoknya belakang. Nah, saya kurang suka karena menurut saya itu agak kurang terlihat aja papannya. Habis itu pindahlah ke kelas baru itu, saya dengan pikiran saya bahwa saya harus datang lebih pagi nih biar dapat bangku yang saya inginkan gitu sama teman saya. Saya udah berangkat pagi, saat itu bangkunya itu udah dapet nih, udah yang saya mau, saya inginkan, udah deket dengan papan tulis juga. Habis itu udah kan, udah di situ. Nah, kebetulan yang lain itu milih bangkunya itu tetap ibu udah seperti itu. Nah, yang posisi bangku sebelum saya, maksudnya posisi bangku yang sebelumnya udah saya rebut itu dia pindah ke belakang. Nah, habis itu keesokan paginya pas saya datang, saya kaget ternyata orang yang nempatin bangku itu awalnya yang ketika di kelas bawah, dia tiba-tiba menempati bangku saya yang di atas. Nah, itu dengan posisi saya tuh merasa kayak kan dari awal sudah saya yang menempati ini, saya kemarin udah Kecep ini iya udah nandain nih saya di tempat ini. Nah, kenapa tiba-tiba dia datang ngubah lagi posisinya? Buku-buku saya kan sudah saya taruh kan di loker, di lorong bawah di bangku. Nah, dia itu tiba-tiba pindahin gitu Bu di belakang. Saya ditaruh di posisi paling belakang sendiri. Nah, saya sedih dong. Saya kayak kenapa, kan dari awal juga udah saya yang nempatin gitu loh, di hari pertama juga udah saya. Nah, yang lain juga berangkat pagi-pagi tuh buat nempatin bangku yang mereka mau, dan kebetulan bangkunya itu sama seperti dengan posisi yang di kelas ya hari yang di kelas bawah. Nah, sama. Habis itu saya ya tiba-tiba entah kenapa kan saya pengen marah kan, tapi nggak bisa, saya cuma nangis aja sih. Terus juga itu pertama kalinya saya nangis di SMA di depan banyak orang, dan itu sebenarnya cukup malu sih bagi saya kalau nangis di depan orang. Nah, habis itu saya cuma bisa nangis di situ. Habis itu ya udah saya pasrah pindah ke belakang. Habis itu saya kan sampai di rumah. Ketika sampai di rumah itu saya memberanikan diri untuk chatting dia, orang yang itu rebut bangku. Iya. Nah, saya chat itu, pokoknya saya panjang lebar, dan saya menyadari bahwa ketika saya di depan orangnya langsung, saya tuh tidak bisa langsung emosi ke orangnya. Tapi ketika saya apa namanya udah di rumah, saya berani untuk bicara dengan dia tentang hal itu tadi. Tapi ketika entah kenapa ketika di depan orangnya langsung, saya tuh tidak berani berbicara. Jadi saya juga merasa kalau ternyata ketika saya marah, saya tuh cuma bisa menangis, tidak bisa mengungkapkan langsung. Iya, tetapi ketika saya sudah mulai tenang, saya bisa mengungkapkan apa yang sebelumnya saya inginkan gitu. Jadi seperti itu ya Mbak Feni. Tadi Mbak Feni cerita bahwa awalnya sebelum Mbak Feni pindah gedung dan juga pindah kelas, Mbak Feni ini menaruh posisi Mbak Feni ini di hari pertama itu di bangku yang Mbak Feni inginkan. Ketika Mbak Feni ini hari kedua setelah Mbak Feni menempati tempat itu, kok ternyata barang-barang Mbak Feni ini dipindah ke belakang, ke kursi paling belakang ya Mbak Feni. Waktu itu Mbak Feni merasakan marah. Mbak Feni ingin marah, tetapi Mbak Feni ketika melihat sosok yang memindah barang-barang Mbak Feni yang ditaruh di tempat sebelumnya, Mbak Feni ini tidak bisa marah kepada orang. Kemudian Mbak Feni saking marahnya, Mbak Feni munculkan emosi yang sebaliknya, yaitu emosi yang Mbak Feni, karena mungkin Mbak Feni hanya bisa menunjukkan marah yang Mbak Feni. Balik lagi ke topik di awal ya Mbak Feni. Mbak Feni tadi juga menyebutkan bahwa ketika Mbak Feni ini berjumpa dengan sosok yang menggali di bangku Mbak Feni tadi, itu Mbak Feni hanya bisa menangis. Mbak Feni juga menyebutkan Mbak Feni ini malu ketika harus menangis di depan banyak orang.
menyinggung juga mungkin karena ada juga kaitannya ya, ada juga teori psikodinamika di mana apa yang perasaan yang muncul saat ini dapat juga berpengaruh oleh masa lalu. Nah, Mbak Feni sendiri ini apakah pernah mendapatkan afirmasi negatif atau perilaku negatif dan itu kurang menyenangkan ketika Mbak Feni ini sedang menangis ya? Pernah sih Bu, dulu ketika waktu kecil saya itu pernah menangis di depan mama saya. Nah, karena mungkin mama saya ini orang yang tegas ya, jadi saya dibilang jangan nangis, kamu itu cengeng. Pokoknya dengan dalam pikiran saya saat itu saya ini nggak boleh nangis, karena nggak boleh nangis berlebihan gitu, karena dianggapnya cengeng. Lagi di awal ya Mbak Feni tadi Mbak Feni bercerita ketika Mbak Feni bertemu dengan seseorang yang mengganti bangku Mbak Feni ini hanya bisa menangis, dan ketika Mbak Feni menangis itu muncullah rasa malu Mbak Feni ketika harus menangis di depan Mbak Feni. Apakah ada nih Mbak Feni kayak afirmasi negatif atau perilaku negatif yang orang lain munculkan ketika Mbak Feni menangis? Mungkin dulu saat ini Bu, entah kenapa waktu saya menangis di depan mama saya, karena mungkin mama saya memang orangnya yang tegas, jadi kan saya nangis berlebihan itu di depan mama saya. Nah, mama saya tuh bilang kalau jangan nangis, kamu tuh cengeng, tapi kamu dilihat orang cengeng, kamu tuh pokoknya yang sayangnya tuh menggambarkan kalau saya ini anak cengeng ketika nangis di depan orang lain. Jadi saya mungkin dari itu saya menanamkan kalau jangan nangis di depan banyak orang, nanti orang lain itu menganggap bahwa aku ini cengeng gitu. Jadi mungkin ketika SMA itu saya merasa kalau saya masih nangis di depan banyak orang, karena takutnya juga mereka menganggap saya ini cengeng gitu. Ya, gara-gara kayak ini yo. Enggak lah. Lebih dekat. Apa sih yang Mbak Feni rasakan ketika kembali ke kejadian yang ini ya Mbak Feni, kembali ke kejadian yang ketika Mbak Feni ini dimarahin oleh mama Mbak Feni ketika Mbak Feni ini tidak mendapatkan ranking pertama di Mbak Feni. Apa nih perasaan ibu? Saat itu sih saya merasa ya udah sedih ya, kayak waktu itu saya merasa kalau saya ini nggak cukup baik buat orang lain, saya ternyata masih kurang sempurna gitu. Berarti cenderung rendah diri ya Mbak Feni ketika mama Mbak Feni melontarkan kata-kata seperti itu ya Mbak Feni. Kembali lagi juga di kejadian yang waktu Mbak Feni dibilang cengeng oleh mama Mbak Feni ya terutama. Waktu kejadian itu Mbak Feni ini sedang berada di mana Mbak Feni? Apakah boleh dideskripsikan ketika Mbak Feni ingat mungkin Mbak Feni saat itu sedang di mana? Saat itu sedang di rumah aja sih Bu. Kebetulan saat itu lagi ada acara ya, entah kenapa saya itu menangis karena meminta sesuatu kepada mama saya. Nah, saat itu mama saya menarik saya nih untuk masuk ke ruangan kamar gitu. Nah, dibilang jangan nangis di depan banyak orang, kamu itu cengeng, jangan bikin malu gitu. Seperti itu Ibu. Seperti itu. Jadi mama Mbak Feni ini menarik Mbak Feni kemudian ditaruh di sebuah ruangan, ya lontarkan seperti itu kata-kata yang membuat Mbak Feni ini kemudian menganggap bahwa ketika Mbak Feni menangis adalah gambaran Mbak Feni ini cengeng. Iya. Apakah ada nih Mbak Feni seseorang yang melihat Mbak Feni ketika Mbak Feni dibilangi seperti itu? Ya ada orang sih Bu, di situ cuma ada saya sama mama saya aja sih. Dalam situasi seperti apa sih biasanya perasaan itu muncul? Dulu jadi karena posisi itu ya saya ditarik, jadi saya merasa kalau
ternyata di depan semua orang itu saya itu harus kelihatan baik-baik saja juga ibu. Terus juga kalau saya bikin salah sedikit aja itu saya juga pasti sering kepikiran sih. Terus takut orang kecewa juga sama saya ketika saya berbuat salah, apalagi dengan kejadian yang tadi ya, yang ranking itu. Saya merasa ternyata saya ini belum cukup sempurna buat mama saya, ternyata saya ini masih kurang. Jadi saya merasa kalau saya belum cukup baik gitu buat orang lain, masih ada dalam diri saya yang saya harus berusaha terus ini buat membahagiakan orang lain. Jadi mungkin itu yang membuat saya akhir-akhir ini tuh merasa capek, karena juga harus memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Jadi seperti itu ya Mbak Feni. Mbak Feni merasa lelah sampai akhir-akhir ini dan juga sering menangis Mbak Feni tanpa alasan itu ketika Mbak Feni ini merasa rendah diri dan juga kurang percaya diri Mbak Feni. Terus habis itu mungkin pengalaman negatif di masa lalu Mbak Feni ini juga membuat Mbak Feni ini susah untuk menganalisis emosi Mbak Feni. Apakah perlakuan negatif itu hanya muncul ketika Mbak Feni ini bersama keluarga Mbak Feni, yaitu mama, ataukah bisa teman ataupun orang lain juga pernah melakukan perilaku negatif? Belum ada sih Bu, masih mama saya, karena untuk ayah saya ini jarang ada di rumah karena sibuk bekerja juga sih Bu. Ayah Mbak Feni ini sibuk bekerja. Berapa sih waktu yang Mbak Feni habiskan bersama ayah Mbak Feni? Kira-kira nih dalam sehari berapa jam bersama ayah? Waktu saya kecil itu saya mungkin karena SD dulu masih pulang siang ya. Nah ayah saya itu masih kerja Ibu, pulangnya mungkin pulangnya tuh malam sih Bu, ketika waktu sore kan saya biasanya main nih. Nah itu saya belum ketemu ayah saya. Habis itu ketika habis maghrib itu saya diharuskan untuk belajar sama mama saya, jadi di jam-jam seperti itu saya masih belajar. Nah ketika ayah saya pulang, saya itu masih belajar, itu tidak ada yang boleh mengganggu, jadi saya diajar sama mama saya gitu. Setelah itu ketika saya udah selesai, mungkin saya hanya beberapa waktu ya ketemu ayah saya, mungkin 2 sampai 3 jam mungkin setelah belajar itu. Setelah itu saya udah harus tidur karena mama saya itu tipe yang teratur sih Bu, kayak kalau jam segini itu ya harus pokoknya harus sesuai dengan jadwal yang udah ditentuin sama mama saya. Kalau jam 9 ya udah, berarti jam 9 udah harus tidur, entah apapun alasannya, pokoknya udah tetap harus masuk kamar, nggak boleh main, nggak boleh apa itu. Berarti mama Mbak itu terkesan kayak aku ya, orangnya lebih harus mementingkan jadwal ya. Ketika jadwalnya Mbak Feni tidur, Mbak Feni harus tidur. Jadi Mbak Feni itu tidak punya alasan atau tidak punya alasan ketika Mbak Feni ini harus melebihkan waktu yang lebih untuk sekedar bincang-bincang kepada ayah ya. Pernah nggak sih Mbak Feni, mungkin ketika Mbak Feni kecil itu mungkin waktu bersama ayah itu kurang dengan Mbak Feni. Ketika dewasa, apakah Mbak Feni merasakan hal yang sama atau sama aja ketika kecil saat kecil? Mungkin makin susah ya kalau udah kuliah gini. Waktunya cuma beberapa kali, itu pun ketika paling saya pulang Sabtu Minggu ya, dan ayah saya liburnya itu cuma Minggu aja sih Bu. Jadi mungkin makin kurang deket gitu dengan ayah saya. Kadang iri juga sih lihat teman-teman yang bisa deket sama ayahnya, karena saya juga memahami sih Bu kalau ayah saya sibuk kerja juga demi kebutuhan saya, tetapi saya jadi kurang berinteraksi yang dalam gitu dengan ayah saya. Berarti kalau boleh saya tahu ya Mbak Feni tadi bercerita ya Mbak, kalau ini dulu waktu kecil juga waktu bersama ayah itu hanya 2 jam, karena setelah pulang sekolah Mbak Feni itu harus belajar
kemudian ketika ayah Mbak Feni pulang juga mungkin ayah Mbak Feni kecapean, jadi waktu ngobrol dengan orang tua khususnya ayah itu hanya 2 jam yang tergolong sedikit gitu ya Mbak Feni ya. Dan juga itu di masa sekarang ketika Mbak Feni bisa itu justru makin sulit ya untuk mengobrol dengan ayah Mbak Feni karena mungkin berbeda gender ya kemungkinan, karena biasanya kalau kita ngobrol dengan orang yang berbeda gender mungkin ada perasaan kayak gak enak ataupun karena orang tua juga kan jadi segan ganggu waktunya mungkin karena ayah Mbak Feni juga liburnya hari Minggu, jadi mungkin selama 6 hari sibuk kerja mungkin seminggu itu orangnya jadi agak low gitu. Pernah nggak sih suatu momen gitu di antara mungkin 2 jam yang paling berkesan ketika Mbak Feni ini ngobrol dengan ayah Mbak Feni? Mungkin waktu 2 jam itu bagi saya tuh kurang ya Ibu, karena saat itu juga kalau berinteraksi juga menurut saya masih kurang. Jadi ketika berbicara dengan ayah saya itu merasa canggung gitu. Mungkin karena waktu kecil dulu kurang dekat dengan ayah, jadi saat ini ketika pulang juga saya ketika sedang berdua dengan ayah saya juga saya merasa biasa aja, mungkin canggung dengan menganggapnya kurang dekat kan dengan ayah saya. Jadi ketika berbicara saya juga jarang cerita kepada ayah saya, jarang bertukar cerita juga, jadi saya ngerasa kayak kurang aja sih kedekatannya gitu. Kalau bisa memilih nih Mbak Feni, di rumah kan ada 3 sosok nih Mbak Feni yang di dalam keluarga inti Mbak Feni, yaitu ayah Mbak Feni, ibu Mbak Feni, dan juga kakak Mbak Feni. Kalau bisa memilih nih Mbak Feni ini cenderung lebih dekat kepada siapa? Mungkin karena dulu saat lebih seringnya sama mama ya, jadi dimanapun mama tetap yang paling dekat dengan saya itu ya tetap mama. Maksudnya kayak kalau saya bercerita juga biasanya sama mama, karena dari dalam waktu itu meskipun mama saya sering marah, sering tegas itu, tapi tetap aja mama yang nemenin saya saat kecil gitu. Kalau untuk ayah mungkin agak kurang ya kedekatannya, jadi sering canggung. Dan untuk kakak saya, kebetulan kakak saya itu cukup seru sih Bu, tapi ternyata itu cuma bertahan sampai SMP. Habis itu dia merantau kan selama kurang lebih 3 tahun. Nah jadi untuk interaksi ya biasa-biasa saja sih, nggak yang terlalu dekat banget, tapi juga nggak yang canggung juga sih. Jadi seperti itu ya Mbak. Jadi Mbak Feni ini merasa paling dekat dengan mama, walaupun menurut Mbak Feni mama Mbak Feni ini orangnya tegas dan juga kaku. Mama Mbak Feni ini sosok yang selalu ada ya buat Mbak Feni. Jika mungkin Mbak Feni capek, ketika Mbak Feni butuh didengarkan, menurut kalau bisa di rating nih Mbak Feni ya, seberapa sih Mbak Feni itu terbuka kepada mama Feni? 1 sampai 10 deh Mbak Feni. 6 sih, saya nggak terlalu terbuka yang masalah diri saya sendiri, tetapi kalau untuk cerita tentang perkuliahan bagaimana, teman-teman bagaimana, itu mungkin saya sering cerita. Tetapi kalau untuk masalah percintaan mungkin tidak sih, enggak. Terus juga masalah apa yang saya alami itu lebih sering saya pendem sih sendiri. Kan tadi Mbak Feni menyebutkan bahwa Mbak Feni ini orang yang suka film ya Mbak Feni. Kalau boleh saya tahu ya, apa sih pengalaman Mbak Feni yang mungkin pernah Mbak Feni ungkapkan, terus feedback atau umpan balik dari orang lain mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Mbak Feni, sehingga Mbak Feni ini merasa untuk kayaknya cerita ini nggak perlu saya ceritain deh ke orang lain. Mungkin sama teman saya ya Ibu, saya pernah cerita tentang masalah ini kepada teman saya, tapi respon dia itu agak kurang sih. Jadi dia lebih fokus ke HP, terus juga agak kurang, menurut saya responnya
begitu baik, jadi saya memutuskan untuk sepertinya nggak perlu diceritain gitu ke dia. Saya juga untuk cerita yang lebih spesifik itu enggak sih Bu, soalnya saya terbiasa untuk memendam sendiri sih. Gitu ya Mbak. Ketika Mbak Feni mungkin kan ada waktunya ya, ada kalanya Mbak Feni ini, karena Mbak Feni ini sering memendam perasaan Mbak Feni dan juga jarang menceritakan masalah Mbak Feni kepada orang lain. Pernah nggak pada situasi tertentu Mbak Feni ini merasakan kayak luapan emosi yang berlebih gitu, yang seharusnya Mbak Feni ini, misalkan ya Mbak Feni, ini pernah terjadi di saya ya Mbak Feni, mungkin Mbak Feni pernah merasakan dan juga bisa Mbak Feni ceritakan. Pernah juga suatu saat saya ini sedang bercekcok gitu ya dengan orang tua, mungkin kesannya merasa karena itu saya sedang emosi, saya itu sampai membanting pintu yang seharusnya saya itu melakukan itu. Pernah nggak Mbak Feni melakukan hal yang semacam itu? Ketika sedang ada masalah dengan keluarga atau apa, itu pernah kejadian orang tua saya ribut. Setelah itu yang saya lakukan cuma nangis aja sih Bu, diem di kamar. Saya nggak berani ikut campur juga karena saya takut takut salah juga sih. Jadi yang saya lakuin cuma diem di kamar, nangis, habis itu ketiduran, udah gitu doang. Jadi saya merasa kayak saya kurang cukup membantu sih kalau ada konflik di orang tua saya gitu. Karena Mbak Feni sebagai anak juga mungkin kalau ikut campur juga takutnya mereka juga tidak enak ya sebagai orang tua. Jadi saya tahu ya, hubungan antara ayah dan juga ibu Mbak Feni ini apakah tergolong baik atau sering bertengkar gitu Mbak Feni? Tergolong baik sih Bu. Mungkin karena ayah saya sibuk, jadi saya juga kurang tahu sebenarnya mereka sering cekcok atau bagaimana. Tapi pernahnya cuma sekali deh, bukannya itu marah yang besar. Jadi kayak saya cuma diem doang di kamar terus nangis. Setelah itu mungkin saya tidak pernah lagi mendengar cekcok yang ini, mungkin cekcok biasa-biasa saja sih, entah perdebatan apa atau apa gitu. Tapi kalau untuk yang cekcok yang besar itu kurang tahu sih itu. Mungkin karena ayahnya juga sibuk, jadi mungkin untuk konflik-konflik seperti itu Mbak Feni tidak pernah melihat atau tidak pernah merasakan ya. Saat kamu cerita tadi ya, kamu kan sempat tersenyum ketika membahas hal sedih gitu. Apa sih yang kamu sadari? Apa sih yang kamu sadari ketika Udah ulang saat kamu cerita tadi, nyocok nggak? Oke. Sekarang ya, apa yang kamu inginkan? iya Ada bagian part di situ, ada yang familiar di kembali nggak? Kembali nggak? Ya Allah. Sampai lagi. Oke, kembali ke cerita Mbak Feni ya. Mbak Feni tadi menyebutkan bahwa ayah Mbak Feni ini orangnya sibuk dan juga Mbak Feni ini cuman estimasi waktu bersama ayah itu hanya 2 jam ngobrol dengan ayah. Mungkin waktu bersama ayah itu cuma 2 jam ya. Nah, apa sih yang kamu inginkan atau situasi seperti apa atau mungkin perkataan seperti apa yang ingin kamu dengar atau kamu rasakan dari seorang ayah? Sebenarnya saat kecil saya cuma pengen ditemenin aja sih Bu. Tapi mungkin karena saya juga dulu harus memahami ya jika ayah saya sibuk, mama saya selalu menekankan kalau kamu jangan jangan merasa bahwa ayah kamu nggak peduli sama kamu, karena ayah kamu juga kerja juga buat kebutuhan keluarga juga. Jadi saya selalu menetapin kalau ya sudah, keinginan saya itu
harus ditahan gitu. Tempat yang menurut Mbak Feni ini mungkin di rumah ya Mbak Feni, karena Mbak Feni ini selama bercerita ini lebih banyak di rumah. Apa sih tempat di rumah atau spot di rumah nih yang paling kamu rasakan ketika kecil itu? Mbak Feni tuh merasa kesepian gitu Mbak Feni ketika berada di spot atau tempat tersebut Mbak Feni? Biasanya di kamar sih Bu, karena saat di kamar itu saya merasa kalau saya tuh bisa nangis bebas, saya tuh bisa nangis diam-diam juga tanpa diketahui. Jadi saya merasa kalau kamar itu tempat yang aman buat saya gitu. Jadi ketika habis nangis itu biasanya saya ya udah pura-pura biasa lagi aja. Jadi seperti itu ya Mbak Feni. Jadi Mbak Feni ini merasa spot paling nyaman Mbak Feni ini ketika berada di kamar. Di kamar itu Mbak Feni bisa menangis, meluapkan segala emosi Mbak Feni. Luar biasa kasih saya baru Di kamar karena menurut Mbak Feni ini tanpa perlu diawasi oleh orang lain ya Mbak Feni tentunya. Saat Mbak Feni cerita tadi, Mbak Feni itu sempat tersenyum ketika Mbak Feni ini membahas hal-hal yang sedih. Apakah Mbak Feni sadar ketika Mbak Feni ini sempat tersenyum ketika Mbak Feni ini menceritakan hal-hal yang sedih? Misalnya Mbak Feni tadi cerita tentang pernah dibilang kalau Mbak Feni ketika Mbak Feni menangis itu adalah gambaran Mbak Feni cengeng gitu. Apakah Mbak Feni sadar? Saya memang sering seperti itu sih Bu. Kenapa? Mungkin biar nggak kelihatan menyedihkan gitu aja sih Bu. Soalnya saya sering merasa bahwa cerita sedih itu tidak boleh diceritakan ke orang lain. Orang lain juga punya porsi masalahnya masing-masing. Jadi ketika saya merasa sedih, saya lebih sering untuk memendam aja sih. Jadi Mbak Feni tadi merasa dipendam, merasa emosi Mbak Feni ini harus dipendam, khususnya kesedihan ya Mbak Feni, karena menurut Mbak Feni ini setiap orang punya porsi kesulitan masing-masing, punya porsi masalah masing-masing. Jadi dari dalam diri Mbak Feni ini ada yang berusaha di Mbak Feni sehingga agar Mbak Feni ini terlihat oleh orang lain sosok yang sempurna, sosok yang tidak pernah terlihat cengeng, tidak pernah terlihat emosional di depan orang lain ya. Mungkin iya sih Bu, saya menutupi kesedihan itu. Apakah ada nih sosok seseorang yang membuat Mbak Feni ini percaya diri lalu akhirnya kecewa? Pernah nggak ada seseorang yang memberikan harapan kepada Mbak Feni kemudian menjatuhkan harapan tersebut? Selain dari yang cerita waktu kecil saya pernah kecewa juga sih dengan teman dekat saya waktu SMA. Kalau boleh saya tahu ya, apa sih yang pernah terjadi bersama teman SMA Mbak Feni sehingga Mbak Feni ini dikecewakan? Saya pernah cerita hal yang saya punya teman dekat nih yang menurut saya itu udah deket banget sama saya. Nah, dengan itu saya berani nih cerita yang menurut saya tuh hal yang sangat pribadi banget buat saya. Saya ceritalah hal pribadi itu ke dia. Terus waktu pernah kita ada konflik kecil gitu, entah bagi dia kecil atau enggak itu bagi saya. Tapi dia malah nyebarin cerita itu ke teman lain. Jadi Mbak Feni itu pernah cerita tentang masalah pribadi Mbak Feni yang menurut Mbak Feni ini kayaknya topik ini tuh harus dirahasiakan, kalau bisa semua orang ini nggak boleh tahu tentang masalah Mbak Feni. Tetapi ketika teman Mbak Feni ini sedang ada konflik yang menurut Mbak Feni ini konflik ini tidak terlalu besar ya Mbak Feni, konflik sepele gitu, tapi ketika konflik itu muncul teman Mbak Feni ini malah menceritakan cerita atau masalah Mbak Feni tadi itu pada orang lain ya Mbak Feni. Bagaimana sih perasaan Mbak Feni ini ketika teman Mbak Feni ini menceritakan
menceritakan kejadian atau masalah Mbak Feni yang negatif ini kepada orang lain? Perasaan saya waktu itu malu sih Bu, karena menurut saya hal itu kan pribadi ya. Terus juga saya marah kepada teman saya, tapi mungkin lebih ke sakit hati juga sih karena kecewa. Ternyata dia bukan orang yang bisa dipercaya gitu. Ternyata dia juga menyebarkan cerita yang menurut saya itu hal rahasia, tapi kenapa malah dia ceritain ke orang lain gitu. Apakah ada perubahan nih Mbak Feni setelah teman Mbak Feni ini membocorkan rahasia Mbak Feni ini ke orang lain? Saya jadi lebih susah percaya sih Bu ke orang, jadi saya lebih memilih untuk memendamnya. Itu aja sih Bu, jadi saya udah merasa kalau semua orang ini nggak ada yang bisa dipercaya kecuali diri saya sendiri juga, jadi lebih baik saya memendam cerita aja sih Bu. Jadi ketika Mbak Feni ini tadi merasa masih dikecewakan oleh teman-teman ketika teman Mbak Feni ini bercerita rahasia Mbak Feni kepada orang lain, jadi Mbak Feni ini kurang percaya kepada orang lain lagi ya, yang tempat buat Mbak Feni bercerita ini sudah hilang lah istilahnya. Kemudian Mbak Feni ini lebih memilih untuk memendam sendiri masalah Mbak Feni ya. Termasuk ketika ada orang yang ingin dekat dengan Mbak Feni itu, apakah Mbak Feni masih tertutup atau ataukah Mbak Feni bisa membuka diri? Kalau untuk teman baru sebenarnya saya sangat welcome ya kepada siapa saja. Tetapi kalau untuk dekat yang intens atau percaya kepada orang itu kayaknya belum bisa sih Bu, kecuali kalau udah lama atau bagaimana, entah gimana caranya biar saya bisa ngembaliin rasa percaya itu, karena saya masih merasa kalau bahwa orang-orang ini memiliki potensi buat nyakitin. Jadi lebih baik nggak terlalu berharap ke orang lain gitu, karena ya setiap orang pasti ada titik nyakitinnya semua gitu Ibu, nggak semua orang itu apa ya, pokoknya nggak boleh yang terlalu berharap ke orang lain sih, takutnya juga nanti kecewa, sakit, jadi lebih membatasi diri aja sih buat nggak terlalu berharap ke orang. Jadi Mbak Feni ini orangnya masih welcome ya dengan orang baru, tetapi Mbak Feni ini juga membuat batasan-batasan ya Mbak Feni, kapan Mbak Feni ini harus bercerita, kapan Mbak Feni ini mungkin orang ini kurang cocok deh sama saya gitu. Sekarang coba deh Mbak Feni pikirkan lagi, ketika ada seseorang yang dekat dengan Mbak Feni lalu tiba-tiba menjauh Mbak Feni, apa sih perasaan yang muncul di Mbak Feni dari diri? Takut sih Bu, takut kecewa lagi sih sebenarnya. Takut kecewa lagi. Apa perasaan takut itu mirip dengan apa yang pernah Mbak Feni rasakan dulu sebelumnya? Mirip dengan waktu kecil saya sih, takut nggak cukup baik, takut ditinggal, takut nggak disayang juga. Gimana rasanya ketika Mbak Feni ini sudah menyadari hal itu sekarang? Ternyata capek juga ya Ibu. Dari dulu saya itu selalu berusaha supaya diterima sama orang lain, biar nggak takut ngecewain orang lain. Terus saya juga selalu berusaha untuk sempurna, selalu berusaha untuk mewujudkan ekspektasi orang lain yang padahal itu juga sebenarnya tidak perlu saya pikirkan juga sih Ibu. Ternyata capek juga menjalani itu. Kalau boleh jujur ya ini Mbak Feni, apa yang sebenarnya ingin sekali Mbak Feni dengar dari orang tua Mbak Feni dulu ketika Mbak Feni kecil, ketika Mbak Feni ini berprestasi, apa sih yang ingin Mbak Feni dengar dari kedua orang tua Mbak Feni, khususnya dari mama ya yang paling dekat dengan Mbak Feni? Dulu mungkin saya berharapnya itu bahwa mama saya tuh seharusnya bilang nggak apa-apa kalau kamu gagal, nggak apa-apa kalau kamu capek,
saya berharap responnya seperti itu sih Bu. Bahwa Mbak Feni ini berharap mendapatkan afirmasi yang positif ya Mbak Feni. Ketika Mbak Feni gagal ini tetap disupport oleh orang tua juga. Kamu ingin kamu ingin diterima tanpa harus sempurna ya Mbak Feni juga ya. Iya Ibu. Terima kasih karena hal ini kamu sudah berani bercerita sejauh ini dan juga suatu tahap untuk Mbak Feni mengenali diri Mbak Feni lagi lebih dalam dan juga mungkin lebih mengobati jiwa Mbak Feni lalu mengenal diri Mbak Feni lebih dalam. Tidak mudah juga membahas luka-luka yang ada di masa lalu Mbak Feni, terkhusus luka oleh orang tua. Mungkin beberapa orang dari kita itu sulit untuk menceritakan hal tersebut kepada orang tua. Jadi Mbak Feni juga memunculkan yang namanya mekanisme pertahanan diri Mbak Feni ini dengan ada yang namanya mekanisme pertahanan diri ya Mbak Feni. Ketika Mbak Feni mengalami masalah yang lebih besar, Mbak Feni ini itu adalah orang yang cenderung itu kembali seperti kekanak-kanakan ya Mbak Feni dengan menangis seperti itu Mbak Feni. Kesadaran itu adalah langkah pertama ya Mbak Feni ketika Mbak Feni itu menyadari mekanisme apa yang muncul ketika Mbak Feni ini mengalami masalah yang besar gitu. Sedikit demi sedikit ini Mbak Feni juga akan memahami perasaan-perasaan yang selama ini Mbak Feni tahan sendiri. Untuk sementara setelah sesi ini coba beri waktu deh Mbak Feni untuk sendiri me time gitu Mbak Feni. Emosi apa yang muncul, terus kemudian mungkin emosi-emosi di masa lalu Mbak Feni yang mungkin belum muncul, nggak apa-apa kok untuk Mbak Feni luapkan. Itu bukan suatu hal yang tabu. Misalkan Mbak Feni sedang ingin sedih, Mbak Feni luapkan aja nggak apa-apa. Mungkin sedih yang Mbak Feni rasakan ini juga karena Mbak Feni ini nggak bisa mengontrol dan juga menganalisis emosi Mbak Feni karena semenjak Mbak Feni kecil itu Mbak Feni ini sulit gitu membedakan kapan sedih ketika Mbak Feni menangis, apakah itu pure sedih atau Mbak Feni itu sebetulnya marah tapi Mbak Feni lampiaskan dengan menangis gitu. Jadi itu ada kekurangan dalam hal menganalisis emosi karena sedari kecil Mbak Feni ini ditegaskan bahwa ketika menangis itu Mbak Feni bisa sehingga Mbak Feni ketika besar itu erat kaitannya dengan ketika Mbak Feni kecil karena 10 tahun pertama khususnya ketika umur 0 sampai 12 tahun mungkin itu memori yang paling melekat di otak Mbak Feni. Mungkin Mbak Feni pernah mendapatkan afirmasi yang negatif ketika Mbak Feni berprestasi tapi Mbak Feni ini malah kebalikannya, malah Mbak Feni ini dibilang kamu tuh harusnya juara pertama, kenapa kok kamu harus juara kedua gitu. Erat kaitannya juga dengan masa lalu ya Mbak Feni. Perasaan-perasaan yang muncul dan juga mekanisme pertahanan diri yang muncul Mbak Feni itu juga erat kaitannya dengan masa lalu Mbak Feni. Seperti itu. Mungkin waktunya. Terima kasih Mbak Feni sudah bercerita sepanjang ini dan juga mungkin awalnya juga sulit bagi Mbak Feni untuk menceritakan hal-hal terkait masa lalu Mbak Feni ini. Mbak Feni mungkin ada beberapa mungkin ada yang kurang dari saya atau Mbak Feni dirasa masih kurang banyak cerita, Mbak Feni bisa bilang kepada saya, nanti saya akan jadwalkan sesi selanjutnya. Bagi saya cukup sih Ibu karena dengan dari konseling ini saya juga menyadari bahwa ternyata bisa jadi kalau rasa sedih yang muncul secara tiba-tiba itu bisa jadi karena waktu kecil dulu saya sering memendam emosi, kurang meluapkan apa yang seharusnya saya luapkan, jadi mungkin perasaan itu masih tertahan di saya, jadi menimbulkan bahwa saya tuh sering merasa cemas, sedih tanpa penyebabnya, dan bisa jadi penyebab itu
berasal dari kejadian-kejadian yang di masa lalu saya yang tidak bisa saya ungkapkan, seperti itu Ibu. Jadi Mbak Feni sudah sadar ya Mbak Feni sekarang bahwa Mbak Feni ini perasaan-perasaan yang muncul saat ini Mbak Feni itu erat kaitannya dengan masalah kesadaran itu muncul karena Mbak Feni ini sudah berdamai dengan masa lalu Mbak Feni. Mbak Feni juga perlu tanamkan bahwa kita ini hidup di masa kini Mbak Feni. Mbak Feni itu harus bisa move on mungkin dengan kejadian-kejadian. Mungkin Mbak Feni juga pernah dikecewakan oleh orang, khususnya ketika Mbak Feni bercerita dengan orang lain, malah orang tersebut membocorkan masalah Mbak Feni. Mbak Feni jadi bisa lebih terbuka karena tidak semua orang itu seperti itu Mbak Feni. Mungkin Mbak Feni bisa nantinya akan menemukan sosok atau teman mungkin Mbak Feni atau mungkin pasangan yang bisa enak untuk dibuat cerita tentang masalah-masalah Mbak Feni. Jadi sesi ini berfungsi sebagai kembali menyadarkan Mbak Feni bahwa masa lalu itu erat kaitannya dengan masa kini, tetapi kita juga tidak boleh berpatokan selalu dengan masa lalu kita. Kita nggak boleh nggak bisa move on dari masa lalu kita. Kita harus berjalan terus karena masa depan ini adalah suatu masa yang baru ya Mbak Feni, yang bisa Mbak Feni ini ciptakan sendiri. Jadi Mbak Feni itu tidak perlu merasa saya harus sempurna karena ibu saya ini anaknya ini sukses dalam hal akademik, karena hal seperti itu adalah nantinya akan membuat Mbak Feni tertekan tekanan batin tersendiri ya Mbak Feni. Karena masa depan ini adalah milik Mbak Feni tersendiri, bukan milik ibu Mbak Feni gitu Mbak Feni. Jadi lebih tanamkan lagi kepada diri Mbak Feni bahwa Mbak Feni hidup di masa kini, Mbak Feni tidak perlu terlalu memikirkan hal-hal yang tidak lalu. Mbak Feni juga tidak perlu memikirkan apa pendapat orang lain gitu Mbak Feni. Dan juga Mbak Feni ini di sini hanya Mbak Feni sendiri yang bisa menolong masa depan Mbak Feni ya. Dan juga ketika Mbak Feni ini menata masa depan Mbak Feni itu mungkin nantinya Mbak Feni harapan ke depannya mungkin bisa menemukan orang yang dapat Mbak Feni percaya. Mungkin segitu saja sesi konseling hari ini. Mungkin ada beberapa insight yang Mbak Feni dapat ketika sesi konseling ini. Banyak sih Ibu menurut saya. Terima kasih ya Ibu sudah mendengarkan cerita-cerita saya. Iya Mbak Feni, sama-sama juga. Terima kasih sudah mau bercerita kepada saya. Mungkin masalah-masalah masa lalu Mbak Feni ini cukup menyakitkan ya Mbak Feni. Jadi suatu hal yang ini ya, suatu hal yang bagus untuk Mbak Feni lebih mengenal diri Mbak Feni. Terima kasih Ibu.